Halo teman-teman, ya kali ini kita akan sedikit membahas tentang pengantar filsafat ya. Kita mungkin akan cukup panjang membahas pengantar filsafat dan by the way, jika teman-teman sekalian mendengarkan recording ini agak berisik karena kebetulan posisi saya lagi di luar dan tidak ada di lokasi yang proper. Namun ya, semoga teman-teman bisa menikmati pengantar filsafat kali ini yang mana kita akan membahas tentang Thales. Ya sangat back to basic ya, kita membahas dari awal dulu, tapi mungkin akan berusaha saya kemas dengan singkat tanpa mengurangi esensi apapun ya. Jadi ya kita coba maksimalkan. Pertama-tama mungkin kita harus sedikit membayangkan, gitu kan, membayang kondisi hidup si Thales ini. Kita harus membayangkan hidup 2.600 tahun yang lalu gitu kan di sebuah kota pelabuhan yang sangat-sangat sibuk, dan kota pelabuhan itu namanya Miletus gitu. Di mana perdagangan, kapal-kapal, dan cerita mitologi itu begitu mendominasi kehidupan masyarakat lokal. Yang mana dunia saat itu tuh benar-benar dipenuhi dengan dewa, dewi yang ya dianggap sebagai penjelasan atas segala hal yang terjadi gitu loh. Jadi orang-orang di zaman itu tuh pokoknya kita matok ya penjelasan dunia dan segala dinamikanya tuh bisa dijelaskan dengan hal-hal yang basisnya supranatural gitu kan. Jadi kayak badai, gempa bumi, hingga bintang di langit pun itu dikaitkan dengan dewa-dewa. Tapi walaupun di tengah kepercayaan mitologi itu ya, berbasis mitologis dan supranatural itu gitu, muncullah seorang pemikir yang cukup out of the box ya di masa itu. Kayak dia meragukan, bertanya tentang dewa-dewa itu gitu kan. Apakah benar gitu kan, kalau semua yang terjadi di dunia ini, gempa bumi, bintang, hingga badai itu karena dewa-dewa gitu, ataukah ada hukum alam yang lebih dalam dan lebih aktual yang mengatur segalanya gitu. Apakah memang alam ini, hembusan angin itu memang ditiup oleh dewa angin misalnya, apakah gelombang di lautan itu dipengaruhi oleh Poseidon misalnya, kayak gitu kan. Nah, Thales Thales dari Miletus gitu gitu, kita kenalnya sebagai sosok yang dianggap sebagai bapak filsafat barat, atau ya cikal bakalnya filsafat tuh dari dia gitu loh, yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan hingga hari ini gitu kan. Thales tuh cukup bergerak di dunia yang terhitung radikal ya gitu, karena dia tidak lagi menjelaskan dunia dengan kisah para dewa, tidak lagi menjelaskannya dengan mitos-mitos yang bisa kita bilang itu jadi ceritaan kita dari generasi ke generasi gitu, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tetapi si Thales ini mencoba menjelaskan dan mendekati suatu kejadian dengan logos gitu loh, dengan akal dan pengamatan. Thales mencoba mencari apa yang disebut sebagai arke, yaitu prinsip pertama yang menjadi asal mula segala sesuatu. Dan Thales menemukan jawaban itu. Arke yang ditemukan oleh Thales adalah air. Nah, kita bingung ya, kenapa air itu menjadi segala sesuatunya, menjadi arke gitu. Kenapa gitu? Thales ini melihat bahwa semua kehidupan itu membutuhkan kelembaban, butuh air, butuh sesuatu yang menghilangkan dahaga gitu. Sehingga akhirnya kelembaban itu menjadi hal yang dibutuhkan untuk bertahan hidup gitu. Dan dia juga mengamati gitu bahwa air itu bisa berubah wujud, entah menjadi es, cair, atau bahkan menguap ya gitu kan, menguap. Sehingga dari titik tolak itu, air memiliki potensi untuk melahirkan keberagaman gitu kan. Yang mana Thales juga hidup di kota pelabuhan yang menyaksikan berbagai macam sedimen sungai yang ada gitu kan, membentuk daratan baru, seolah-olah air itu menjadi alasan utama yang menciptakan bumi itu sendiri gitu. Dan kalau kita lihat hari ini, ya memang bumi kita itu didominasi oleh luasnya lautan ketimbang daratan itu. Persentase lautan lebih luas daripada daratan gitu kan. Nah, konsep sederhana ini nih pada akhirnya menjadi sebuah revolusi yang besar di masa itu gitu kan. Yang mana Thales menyatakan bahwa alam bisa dijelaskan melalui alam itu sendiri, bukan melewati mitos. Dan bahkan seorang Thales tuh meyakini bumi itu mengapung di atas lautan luas, dan bahwa matahari dan bintang pun mendapatkan nutrisi dari penguapan air. Meskipun terdengar primitif ya bagi kita dengan segala pengetahuan dan teknologi yang kita peroleh hari ini, tapi pada masanya itu adalah langkah yang berani untuk menuju suatu penjelasan yang sangat rasional di masa itu.
yang mana ya sangat keterbatasan teknologi dan alat-alat untuk digunakan dalam pengamatan ya. Perkakas-perkakas di zaman itu tidak terlalu modern gitu kan. Terus pada akhirnya kita timbul dong pertanyaan ya kan. Kenapa filsafat Thales itu jadi penting gitu. Jadi ya kita lihat prinsip pertama yang diterapkan Thales itu atau Arke itu bukan sekedar air sebagai prinsip pertama gitu, tapi cenderung tentang bagaimana cara berpikirnya Thales gitu. Dia memperkenalkan gagasan bahwa di balik keberagaman dunia itu ada kesatuan. Bahwa perubahan yang kita saksikan itu adalah bagian dari sebuah proses generasi yang terus berlangsung. Dengan kata lain ya kan, Thales melihat dunia sebagai kosmos, sebuah tatanan rasional, bukan kekacauan, yang mana dunia dapat dipahami, diteliti, dan dijelaskan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Jadi dari sini nih, titik pijaknya Thales itu akhirnya bisa menimbulkan benih-benih filsafat dan sains. Metode Thales ini menginspirasi murid-muridnya, seperti Anaximandres dengan konsep apeiron, ataupun sesuatu yang tidak terbatas itu ya konsepnya apeiron. Terus ada Anaximenes dengan udara sebagai prinsip pertama, yang mana mereka tidak lagi sekedar menerima mitos, tetapi terus dan terus mencari prinsip rasional yang dapat menjelaskan realita. Dengan adanya revolusi yang dilakukan Thales, filsafat Thales juga membawa pesan reflektif ya kan, bahwa tuh alam adalah sesuatu yang hidup, penuh dengan potensi dan saling terhubung. Air dalam pandangannya bukan hanya cairan yang kita minum, tetapi simbol dari keberlangsungan, transformasi, dan kesatuan semua hal. Terus kita kembali bertanya gitu kan, mengapa filsafat Thales itu masih relevan bagi kita hari ini gitu kan? Kalau kita ingin menjawabnya langsung, ya karena filsafat Thales itu mengajarkan bahwa ada satu hal mendasar yang perlu kita perhatikan, yaitu keberanian untuk berpikir secara berbeda. Ya memang kan Thales itu hidup di dunia yang penuh dengan tahayul, mitos, dan mungkin kita juga masih merasakan itu hingga hari ini, gitu kan. Tapi Thales juga percaya bahwa manusia itu mampu kok memahami realitas dengan akal. Keberanian itu yang kemudian menjadi dasar dari ilmu pengetahuan modern hingga hari ini. Terus kalau kita perhatikan, kadang ketika kita hidup sehari-hari itu, kita menghadapi pertanyaan besar tentang asal-usul alam semesta, kehidupan, atau bahkan tentang kecerdasan buatannya, AI. Ya, sebenarnya kita tuh sedang meneruskan tradisi yang dimulai oleh Thales gitu. Tradisi untuk menjelaskan secara rasional, untuk menemukan logos di balik suatu misteri yang mungkin masih belum terpecahkan dan banyak yang belum terpecahkan. Dan ya bisa jadi kita tidak lagi hanya percaya gitu, kita tidak bisa menggunakan asumsi Thales lagi ya, bahwa air adalah salah satu asal dari segala sesuatu gitu kan. Tapi semangatnya Thales ini bisa kita terapkan dan gunakan sebagai keinginan untuk menemukan kesatuan di balik keragaman, tetap menjadi titik tolak untuk kita berani berpikir berbeda gitu. Nah, kita perlu juga ya berhenti sejenak merenung. Sebenarnya warisan terbesar Thales ini sebenarnya bukan jawaban bahwa air adalah asal mula segalanya gitu, tapi warisannya adalah keberanian untuk bertanya gitu. Apa sebenarnya yang mendasari kehidupan ini? Kita tidak sekedar hanya mengadopsi kalau Thales itu bisa menghasilkan suatu jawaban aja gitu. Oh, ini asal mula kehidupan adalah air. Tapi kita mewarisi semangat dia gitu loh untuk berani bertanya. Air sebagai Thales ya bukan sekedar cairan gitu. Ia adalah simbol transformasi, kelenturan, dan kesinambungan gitu. Dan kehidupan kita pun sebenarnya ya seperti itu kan gitu. Kalau kita pikir-pikir lagi, selalu berubah, selalu mengalir. Gak pernah tuh ada titik yang benar bersama gitu. Dari satu momen ke momen berikutnya. Dan kita perlu merefleksikan bahwa kita pada kesadaran tertentu, filsafat tuh tidak hanya milik masa lalu gitu. Nggak sekedar hidup di belakang kita gitu filsafat itu. Filsafat tuh hadir di kehidupan sehari-hari kita gitu. Ketika kita mencoba mencari makna, ketika kita tidak puas dengan jawaban sederhana, atau ketika kita menyadari ada keteraturan di balik apa yang tampak kacau, itu kan kita perlu mempertanyakan, melihat kembali gitu kan. Ya bisa jadi Thales mengajarkan kita bahwa dunia ini adalah satu kesatuan gitu. Bahwa meskipun kita berbeda, kita tetap terikat dalam satu jaringan kehidupan yang saling bergantung. Layaknya air yang menghubungkan sungai, laut, hujan, dan awan,
dan segala elemen-elemen yang mengambil keuntungan dari, bisa kita bilang, dari ajaibnya air gitu kan. Dan ini berlaku juga di manusia gitu kan. Manusia, alam, dan bagian dari satu kompas yang sama. Dan dari hasil refleksi dan sedikit pengantar tentang filsafat Thales gitu kan, pertanyaan yang perlu kita ajukan gitu kan, yang masih mungkin berkorelasi dengan Thales itu setelah ribuan tahun tuh, dari mana asal segala sesuatu, ya kan? Tapi ya kita pertanyaan seperti itu tuh mungkin yang lebih penting adalah tentang apa sih yang perlu kita lakukan dari pertanyaan itu. Ya kalau sekedar bertanya, ya itu lumrah ya. Tapi setelah bertanya itu apa yang akan kita lakukan untuk menjawab pertanyaan itu? Gitu. Apakah kita memilih berhenti pada jawaban yang mudah, atau terus mencari, menggali dan memahami lebih dalam? Gitu kan? Jadi kalau kita perhatikan lebih jauh, pada akhirnya filsafat Thales ini mengingatkan kita bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah selesai atau sifatnya final. Tidak. Pengetahuan itu adalah perjalanan panjang yang akan terus digali, ditemukan, diverifikasi, bahkan difalsifikasikan sepanjang peradaban manusia itu masih ada. Dan mungkin ada probabilitas juga alam memiliki cara dan pengetahuannya sendiri, walau manusia itu mungkin udah punah. Kita tidak ada yang tahu kan, mungkin sampai ada jawaban itu lagi. Dan yang mana sebuah arus dalam pengetahuan yang terus-menerus mengalir, sehingga memantik kita untuk ikut menyelam dan menemukan makna di dalamnya. Dan dari situlah semangat Thales itu bisa kita temui, bahwa filsafat itu pada esensinya adalah bukan sekedar kita mencari sebuah jawaban final, tapi bagaimana kita menemukan jawaban-jawaban yang relevan di zaman tertentu yang akan kemudian dipertanyakan kembali di zaman-zaman berikutnya. Dari penemuan jawaban, verifikasi, falsifikasi, dan pengulangan. Artinya ya mirip-mirip dialektika, tapi ya cukup jauh ya perjalanan itu. Karena Thales itu merupakan titik awal sekali dalam filsafat.